Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di acara kebaktian doa ICLA pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu, biar Tuhan yang selalu memberikan kita semua kekuatan dan kesehatan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan memulai kebaktian doa kita akan masuk ke dalam saat teduh. Amin. Nats panggilan beribadah pada hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. Mari kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan, biar kita semua diberkati. Mari kita akan masuk ke dalam kebaktian doa, kita akan dengan satu pujian, kita akan persiapkan hati kita akan katakan saat pagi hari.
Sekali lagi kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa, saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu Tuhan, untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap anugerah, untuk setiap pimpinan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh bersatu hati, kami boleh masuk ke dalam kebaktian doa Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau sama-sama mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan. Berkati Tuhan acara kami malam hari ini. Kami mau serahkan semua yang ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami hidup bukan oleh karena dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Kenyangkanlah kami oleh pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami dicerahkan, dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini kita ambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ke-14, dan saya akan membacakan untuk kita dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan untuk kita. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekoya beserta dengan ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem,
tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasah bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekiah raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada seluruh orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, dan ambilkanlah istri bagimu anak laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan juga jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengah kamu, oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab ini aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka aku akan kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke tempat kamu telah kucerai beraikan. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan, dan terpujilah namanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup dalam zaman yang begitu cepat. Cepat dalam komunikasi, juga cepat di dalam transportasi. Generasi sekarang hampir-hampir tidak tahu lagi apa yang disebut dengan perangko. Perangko yang ditempelkan di dalam amplop saat kita mengirim surat. Bahkan email pun pada dasarnya mereka juga jarang untuk menggunakannya. Ini adalah zaman yang instan, zaman yang serba cepat. Mereka hanya tahu apa yang disebut dengan message. Begitu sekali ketik, sekali enter, maka di belahan dunia lain sudah mendapatkan akan pesannya. Cepat dalam komunikasi, juga cepat di dalam transportasi. Dulu di abad ke-19, para misionaris, mereka harus berlayar 3 bulan dari New York ke Batavia. Sekarang dengan jarak yang sama, pesawat jet bisa menempuh dalam waktu 24 jam. Berangkat malam di Jakarta, tiba keesokan harinya di New York. Disinilah kita bisa melihat apa yang kita sebut dengan jet lag. Karena di sini malam, di situ siang. Karena ketidakmampuan tubuh untuk menyesuaikan akan perubahan zona waktu yang begitu cepat. Hal mana jelas tidak terjadi pada waktu misionaris. Mereka menghabiskan waktu 3 bulan di atas kapal, dan jet lag demikian adalah hasil dari transportasi modern yang begitu cepat. Zaman yang serba cepat dan instan juga mempengaruhi hidup kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan,
Kita tidak berbicara tentang orang-orang yang suka makan mie instan, ya, kopi yang instan, tetapi tentang manusia yang ingin kesuksesan dan penyelesaian masalah yang instan. Manusia ingin cepat sukses, ingin cepat makmur, ingin cepat sembuh waktu sakit. Hari ini orang sulit sekali berbicara tentang kesabaran dan ketekunan. Pepatah zaman dahulu berkata, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah ini boleh katakan sudah dianggap kuno oleh banyak orang. Bagi banyak orang sekarang, kalau bisa cepat, mengapa harus lambat? Kalau bisa bersenang-senang di depan, di waktu masih muda, mengapa harus menunggu sampai di kemudian hari? Apakah ada masalah Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan? Ya, tentu saja. Oleh karena banyak hal yang kita tidak dapat menikmati, jika kita lakukan itu dengan cepat dan kita lakukan dengan tergesa-gesa. Ada musik yang hanya bisa dinikmati di dalam waktu ketenangan. Ada lukisan-lukisan klasik yang keindahannya hanya akan bisa keluar jika kita berhenti untuk menikmatinya. Ada pepatah Tiongkok mengatakan, "Zhou ma kan hua," menunggang kuda sambil untuk melihat bunga. Hal mana adalah tidak serasi. Melakukan sesuatu yang dengan begitu cepat dan tergesa-gesa, zhou ma kan hua, adalah seperti orang melihat bunga sambil menunggang kuda. Maka arti, makna, keindahannya tidak mungkin bisa terserap. Engkau ingin melihat bunga, tentu saja kemudian engkau harus berhenti, ya, slow down, ya, berjalan-jalan dengan pelan-pelan, berikan waktu, berikan hati, maka keindahan dan harumnya bunga itu akan menjadi milikmu. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan dengan instan. Namun ada yang lebih penting lagi. Semangat instan ini juga mempengaruhi rohani manusia. Rohani kita, yaitu cara kita untuk memandang Allah itu sendiri. Allah dalam pandangan mereka menjadi Allah yang ingin selalu cepat, Allah yang memberikan kesuksesan dengan begitu cepat kepada manusia, Allah yang tidak ingin anak-anaknya berlama-lama di dalam penderitaan. Tetapi benarkah demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Tentu saja tidak. Allah yang serba cepat, Allah yang instant adalah Allah yang hanya di dalam pikiran manusia. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Allah yang sejati, Allah yang berfirman di dalam kitab sucinya, tidak selalu demikian. Benar, Allah dapat melakukan segala sesuatu di dalam sekejap, tapi cara Allah bekerja di dalam manusia tidaklah selalu demikian. Dalam bagian firman Tuhan kita hari ini, ya, kita bisa melihat Allah bekerja dengan begitu berbeda. Latar belakang dari Yeremia 29 adalah pembuangan umat Tuhan, orang-orang percaya, orang Israel dan Yehuda, dua kerajaan umat Tuhan, ke Babel. Mereka telah dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, dan orang-orang Israel kemudian diangkut dan dibuang ke Babel. Tuhan telah menghukum mereka dan membiarkan mereka menderita sengsara di negeri musuh-musuhnya. Di tengah keterpurukan itu, kemudian muncullah akan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang kemudian
berkata bahwa Tuhan akan segera memulihkan umat Israel. Mereka berkata Tuhan yang mengasihi umatnya tidak akan membiarkan mereka menderita begitu berlama-lama. Tuhan akan segera mengembalikan mereka ke tanah Israel. Tetapi ini adalah nubuat palsu. Nubuat palsu yang keluar dari nabi-nabi palsu. Kalau kita bisa melihat Allah yang sejati sebaliknya telah mengutus nabinya sendiri, yakni Yeremia, untuk berbicara kepada mereka. Maka dalam Yeremia pasal 29, Allah menuliskan di sini bahwa firman Allah tidak seperti nubuat nabi-nabi palsu. Dikatakan mereka tidak akan segera dibebaskan, sebaliknya mereka akan di tanah pembuangan selama 70 tahun. Di sini jelas sekali ada perbedaan antara pikiran manusia, pikiran nabi-nabi palsu, dan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Mereka mengatakan cepat, instan, dan segera. Tuhan berkata tidak. Tunggu dulu. Tunggu 70 tahun. Nabi-nabi palsu berkata, Tuhan mencintaimu, maka dia segera akan membereskan penderitaanmu. Tapi Tuhan berkata, sekalipun aku mengasihimu, aku mengizinkan engkau menderita untuk satu waktu. Bahkan dalam waktu yang lama, 70 tahun. Mengapa demikian? Tuhan tidak memberikan penjelasan mengapa. Dan ia tidak harus menjelaskan. Karena dia adalah sang pencipta yang tidak berhutang penjelasan kepada ciptaannya. Apa yang kita tahu saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dalam Alkitab adalah ia bukan saja Allah yang mengizinkan akan umatnya menderita, tapi dia juga Allah yang turut merasakan, bahkan memikul akan penderitaan mereka. Allah di dalam diri putranya Yesus Kristus telah datang kepada manusia, telah mati di atas kayu salib dan untuk menanggung segala dosa dan penderitaan manusia di dalam dirinya. Pada hari ketiga ia telah bangkit dan telah mendirikan penderitaan dan maut. Oleh sebab itu ia adalah Allah yang mengizinkan mereka untuk menderita di dalam pembuangan 70 tahun, dapat berkata di dalam ayat ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ia punya rencana yang baik, rencana yang indah, masa depan penuh harapan untuk mereka. Untuk masa depan yang penuh harapan ini, Allah mengizinkan umatnya menderita. Karena ia sendiri telah menderita dan menanggung penderitaan untuk mereka. Maka mereka yang hidup beriman di dalam Allah, mereka harus bersabar, mereka harus berjuang di negeri orang. Masa depan memang penuh harapan, tapi masa depan yang penuh harapan, rencana damai sejahtera tidak akan begitu mudah untuk diperoleh dan tidak akan menjadi milik setiap orang. Itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang hidup beriman di dalam Allah, hidup beriman di dalam putranya Yesus Kristus, mereka yang setia, mereka yang bertahan, mereka yang bertekun mengikuti jalan Tuhan. Bagi mereka yang memikul salib dan mengikuti Yesus Kristus setiap hari. Sedangkan bagi mereka yang hidup fasik, ingin cepat sukses, mereka ingin jalan dengan mudah, mereka mengikuti nasihat nabi-nabi palsu, dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa selain daripada kesia-siaan dan kebinasaan. Hanya mereka yang hidup bertekun, bersabar dan setia di dalam iman, mereka akan mendapatkan janji masa depan yang penuh dengan harapan. Saat itu Tuhan akan mengumpulkan mereka dan membawa mereka kembali dari tanah pembuangan,
Tuhan akan memulihkan mereka dan akan membawa mereka kembali kepada tanah perjanjian, ke Yerusalem, ke kota Allah yang memulia. Saudaraku, kalau kita perhatikan di sini, tidak ada janji Tuhan bahwa Ia akan segera membebaskan kita daripada segala kesulitan. Tidak ada janji Tuhan bahwa Dia akan bekerja secara instan, secara cepat, sekalipun Allah bisa tentunya melakukannya. Karena Tuhan memiliki hikmat tersendiri dan karena mengizinkan kesulitan yang panjang di dalam hidup kita. Kita tidak tahu dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemik ini akan segera berakhir. Entah cepat, entah lambat. Cepat atau lambat, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak akan mempengaruhi rancangan damai sejarah Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Tuntutan bagi setiap kita adalah hidup setia, bertekun dan hidup di dalam Yesus Kristus. Juga firman Tuhan menasihatkan kepada kita untuk hidup senormal mungkin dalam masa kesusahan kita. Hidup senormal mungkin dalam masa pembuangan. Maka Tuhan menasihatkan, dirikan rumah, buat kebun, ambillah istri untuk memperanakan anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, dan sebagainya dan sebagainya. Maksudnya adalah saudaraku, mereka harus menyesuaikan diri dalam tanah pembuangan, dalam masa kesusahan. Mereka harus meneruskan hidup, bekerja dan membesarkan generasi orang beriman. Sementara itu mereka juga harus menjadi berkat di tanah di mana mereka ditempatkan. Maka dikatakan, usahakanlah kesejahteraan di kota di mana engkau dibuang. Berdoalah bagi kota di mana Tuhan telah menempatkan engkau. Makanya kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuntutan yang sama bagi setiap kita pada hari ini. Dalam pandemi kita harus berusaha hidup senormal mungkin. Kita harus bisa bekerja. Kita juga harus berteman, bersosialisasi. Kita juga harus beribadah. Dulu ketika pandemik melanda, kita tidak bisa ibadah onsite, maka mau tidak mau kita harus ibadah online. Sekarang kondisi sudah membaik dan gereja sudah mengadakan kembali ibadah onsite, maka kita dapat kembali ibadah onsite. Engkau yang bisa ikuti ibadah onsite harus ikut kebaktian onsite. Jangan menunggu. Jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Tapi biarlah mari kita hidup berdasarkan iman dan mempercayakan hidup kita di dalam pemeliharaan akan Tuhan. Kita juga harus dapat bersekutu dengan saudara seiman. Entah secara langsung, entah secara tidak langsung. Ikutilah CG, baik itu adalah lewat Zoom ataupun secara langsung. Jangan berkata, ya tunggu saja kondisi lebih baik lagi. Karena sekalipun kita berharap demikian, kita belum tahu kapan semua itu akan datang. Dan sementara itu setiap kita harus hidup beriman dan hidup mengisi akan rohani kita. Orang-orang Israel di tanah pembuangan demikian pun. Mereka harus membangun rumah, mereka harus bekerja, mereka harus kawin dan mengawinkan anak-anak mereka. Hiduplah senormal mungkin di dalam masa-masa yang sulit. Sementara itu kita juga harus mengusahakan kesejahteraan di negeri ini di mana Tuhan telah menempatkan kita. Kita mengikuti prokes, kita mengikuti saran-saran dan aturan pemerintah, karena semua itu adalah demi kesejahteraan dan kebaikan kita bersama. Dan di dalam kondisi sulit, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selalu ada janji pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang mengizinkan kita di dalam kondisi sulit, juga Tuhan yang mendengarkan akan seruan dan doa-doa kita. Maka kalau kita melihat di dalam ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini janji Tuhan. Dan dengan janji firman Tuhan ini, kita masuk tahun 2022.
Jalan ke depan kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah bahwa Tuhan bersama dengan kita dan mendengarkan akan seruan doa-doa kita. Serta ada janji pemulihan Tuhan pada waktunya. Kita tutup firman Tuhan ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara kita memberikan waktu untuk refleksi dan membiarkan Allah Roh Kudus berbicara kepada kita. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada kami dan mengaminkan kebenaran firman-Mu, dan kami serahkan akan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita teruskan pujian berikut ini. Kita angkat satu pujian, katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Pada hari Minggu ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan pada hari ini kita akan mengadakan sensura morum, yang berarti sensor moral. Ini adalah penting bagi kita untuk menguji diri kita sebelum kita mengambil roti dan cawan anggur pada minggu ini. Saudara, seperti ada yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Maka dari itu saudara, kita pada malam hari ini, kita dengan segenap hati, mari kita mengambil mengkhususkan waktu ini
kita merefleksikan hati kita, diri kita, tingkah laku perbuatan kita, apakah sungguh kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama dan juga diri kita sendiri. Saudara, dengarlah firman Tuhan. Ayat pengakuan dosa diambil dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari saudara, kita menyelidiki hati kita, apakah kita sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Soal yang pertama, mari kita refleksi. Apakah dosa favorit apa saja yang selama ini kerap Anda lakukan, yang saudara lakukan, dan masih membelenggu hidup kita? Saudara, mari kita mengakui secara jujur di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Allah untuk memohon belas kasihan dan pengampunannya. Serta ambillah komitmen ini untuk menjalani kehidupan yang baru yang mengutamakan kekudusan hidup. Saudara, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jika ada dosa-dosa yang kali ini membelenggu hidup kita, saudara, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan di dalam Tuhan ada pengampunan. Mari saudara mengambil waktu ini, kita memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni segala dan kesalahan dosa kita. Berikuti Bapak Ibu Saudara, kesalahan dan juga kegagalan apa yang pernah Anda perbuat di dalam masa lalu sehingga membuat diri Anda tertekan dan dihantui oleh perasaan bersalah serta sulit untuk mengampuni diri sendiri. Dan upaya apa yang selama ini Anda telah lakukan untuk berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu Anda? Saudara, apakah ada saat ini yang mungkin satu atau dua hal yang pada saat ini yang terus membuat kita tertekan? Ada dosa yang telah kita perbuat, kesalahan yang kita perbuat yang rasanya kita tidak sanggup untuk mengampuni diri kita sendiri. Saudara, kita berdoa, kita memohon Roh Kudus untuk memampukan kita dapat berdamai juga dengan diri sendiri. Dan kita sekali lagi minta Tuhan tolong menolong kita, memberikan kita belas kasihan dan pengampunan itu. Mari kita mengambil waktu berdoa sejenak.
Bapak Ibu Saudara, pertanyaan berikutnya. Apakah Anda saat ini menyimpan kebencian, kemarahan, kepahitan, dendam terhadap seseorang yang telah melukai hati Anda? Sudahkah Anda membuka hati dan mau melepaskan pengampunan terhadapnya? Saudara, pada saat ini mungkin jika ada anggota keluarga atau mungkin rekan kerja, teman, yang saudara mungkin Anda masih menyimpan kebencian, kemarahan itu kepada mereka. Mungkin tanpa sengaja orang tersebut sudah melukai kita. Saudara, marilah pada saat ini kita mau mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Kita mau berdoa, memohon Roh Kudus memulihkan dan melembutkan hati kita, sehingga kita mampu mengatasi segala perasaan negatif dan juga melepaskan pengampunan dengan penuh ketulusan. Mari, saudara, saat ini kita mengambil waktu sejenak. Bapak Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mengaku segala dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami yang lemah ini, kami yang berdosa ini, kami yang tidak layak ini ya Tuhan. Kami memohon pengampunan dan juga belas kasihan-Mu kepada kami, agar Engkau boleh melayakkan kami, menyucikan kami ya Tuhan dari segala dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami mungkin telah bersalah ya Tuhan di hadapan Engkau. Kami telah melakukan dosa-dosa yang sekali lagi sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, mohon pengampunan-Mu bagi kami, agar sungguh kami boleh layak ya Tuhan, sebelum kami mau mengambil perjamuan kudus, roti dan cawan pada minggu ini. Kau sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Jika kami saat ini ya Tuhan, mungkin relasi kami dengan Tuhan belum benar, Tuhan tolong kami agar sungguh kehidupan kami memperkenankan hati Tuhan. Jika kami belum bisa mengampuni diri kami sendiri, ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Dan juga mungkin ada kami menyakiti sesama kami, atau mungkin ada beberapa orang yang mungkin kami belum mengampuni mereka. Tuhan, tolong bantu kami agar kami dapat mengampuni mereka seperti Engkau yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau menyerahkan semuanya kepadamu saja ya Tuhan. Kau layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mendengar berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Saudara, pada kesempatan ini juga kita juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan. Saudara, mari kita berdoa untuk kesehatan dan perlindungan jemaat di tengah pandemi, yang pada saat ini mungkin banyak sekali orang yang terkena COVID. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh menolong, melindungi kita. Kita doakan juga jemaat yang lemah tubuh, agar Tuhan melindungi. Saudara, kita mau berdoa untuk Ibu Lili Oi, agar Tuhan boleh memberikan kesembuhan pada saat ini sedang terbaring sakit. Kita doakan agar Tuhan boleh
berbelas kasihan, berikan pemulihan kepada tubuhnya bagi Ibu Lili Oi. Mari saudara kita berdoa untuk jemaat Tuhan dan juga khususnya bagi Ibu Lili. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa, mohon pelindungan-Mu, mohon pertolongan-Mu bagi kami semua. Pada saat ini di tengah pandemi yang masih belum berakhir, di mana kami harus terus berjaga-jaga. Kami berdoa ya Tuhan agar Kau boleh terus melindungi kami ya Tuhan. Dan kami mau berdoa ketika kami keluar, ketika kami dimanapun bertemu dengan siapapun, Kau boleh senantiasa menjaga kami ya Tuhan, menjaga keluarga kami. Jika mungkin ada dari kami atau mungkin saudara teman kami yang terkena COVID ini ya Tuhan, mohon pemulihan, mohon penyembuhan dari Tuhan kepada kami dan juga keluarga kami. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, ya Tuhan, Kau sekali lagi boleh berbelas kasihan, berikan kesembuhan bagi mereka. Kami mau ingat ya Tuhan, pada saat ini juga untuk Ibu Lili yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh sekali lagi menjamah tubuhnya, menolong dia, berdoa bagi para dokter yang harus diberikan hikmat ya Tuhan, agar dia dapat mengambil tindakan yang tepat. Kami menyerahkan untuk pemulihan, kiranya Kau boleh menolong campur tangan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi saudara, kita mau berdoa untuk kebaktian pada minggu ini. Minggu ini adalah kebaktian gabungan. Kita doakan untuk jemaat yang hadir dapat Tuhan berkati dan lindungi jemaat yang hadir secara online maupun onsite. Kita juga mau berdoa saudara untuk perjamuan kudus dapat berjalan dengan baik dan juga jemaat dapat mempersiapkan hati dengan baik. Kita doakan untuk hamba Tuhan yang melayani, yaitu Pendeta Paulus Kurnia yang akan membawakan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kebaktian pada minggu ini. Kami mau berdoa untuk kebaktian gabungan. Kiranya Kau boleh memberkati ya Tuhan di dalam setiap elemen ibadah yang ada. Agar jemaat-Mu boleh datang dengan penuh sukacita, mereka memuji Tuhan dengan hati penuh rindu, menyembah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tengah pandemi ini itu juga Kau juga boleh menyertai dan melindungi jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk perjamuan kudus agar sungguh jemaat-Mu kami semua dapat mempersiapkan hati dengan baik. Kami berdoa juga untuk Pendeta Paulus Kurnia yang akan melayani. Kiranya Kau boleh memakai hamba-Mu ya Tuhan di dalam dia membawa firman Tuhan kepada jemaat dan juga perjamuan kudus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang terakhir, mari kita berdoa untuk kondisi Amerika. Kita mau berdoa bagi orang-orang yang terkena dampak dari cuaca ekstrim, winter storm yang di beberapa state ya. Kita juga mau berdoa untuk Colorado, saudara, yang beberapa waktu ini terkena wildfire. Banyak dari mereka kehilangan rumah, tempat tinggal. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh memberikan pengharapan bagi mereka. Kita juga mau berdoa untuk Amerika, untuk pemerintah yang masih bergumul dengan COVID ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi Amerika, bagi cuaca ekstrim yang pada saat ini terjadi beberapa state yang terkena berdampak banyak orang. Kami mau berdoa agar Kau boleh menolong ya Tuhan di dalam segala situasi yang tidak mudah ini. Bagi rakyat-Mu di Amerika, Kau boleh menolong, campur tangan, melindungi bagi Amerika ini Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk bagi rakyat-Mu yang berada di Colorado, mereka yang terkena dampak dari kebakaran, sehingga rumah mereka tersapu habis oleh kebakaran ini. Tuhan, mungkin dari mereka ada yang begitu hilang harapan, sedih, dan juga ada yang berduka akan banyak hal ini. Tuhan, kami berdoa agar Kau boleh menolong, campur tangan, ya Tuhan, memberikan mereka pengharapan, dan lewat peristiwa ini mereka boleh percaya kepada Tuhan. Kiranya Kau boleh senantiasa menyertai. Tuhan, kami juga mau terus berdoa bagi Amerika dan juga segala pemerintah yang bergumul dengan COVID yang masih tinggi ini. Kiranya Kau boleh menolong, campur tangan ya Tuhan, berikan kebijaksanaan bagi mereka dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian doa kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama angkat pujian terakhir kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena telah membimbing kita melewati tahun 2021. Mari kita mengucap syukur di tahun ini Tuhan terus memberkati kita. Dan kita selalu berserah kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Kita sama-sama katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengarahkan hati kita, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh.
Baik Bapak Ibu Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Saudara, pada minggu ini kita akan ada combined service, kebaktian gabungan untuk perjamuan kudus. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam kita mengambil perjamuan kudus pada minggu ini. Kita mau berdoa untuk ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Pemberitaan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Paulus Kurnia. Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang belum mendaftarkan diri saudara untuk perjamuan kudus, saudara dapat menghubungi Ibu Lian dengan nomor berikut ini. Saudara, jika ada pertanyaan dapat menghubungi saya atau mungkin dapat menghubungi Ibu Lian. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai ketemu pada hari Minggu ini. For the Lord to hear my cry. God has listened to me. God has listened to me. And has heard my despair. And has heard my despair. I waited patiently for the Lord to answer me. I waited patiently. God has listened to me. God has listened to me. And has heard my despair. And has heard my despair. For the Lord has lifted me up and set me high on a rock. God has given me a song of praise will I sing. Blessed are they who make the Lord their only trust. Put them out to the proud, to those who go astray after false gods. But blessed are they who wait for the Lord. Blessed day, blessed day, blessed are they who put their only trust in God. I waited patiently for you patiently to answer me. God has listened to me. God has listened to me. And has heard my despair. And has heard my despair. I waited patiently. I waited patiently for the Lord.